Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Saya agak senang Pak, karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dalam pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian. Ini menjadi pertanyaan kami bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong aja. Kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting, ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya, karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan, ya diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak, gitu.
Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, Pak membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang Pak. Kalau 80.000 tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80.000. Kalau hanya kosmetik saja 80.000 ini, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya Pak Menteri. Ya kan? Nah ini saya minta efektivitasnya bagaimana Pak? Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan Pak Menteri tahu kan? 1 juta tanya Pak. Bukan 1.000. Bukan 100 tanya, 1 juta tanya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya, model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model Pak. Bukan isinya cuma jenis gerai-gerai, bukan begitu Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak, bukan blue ocean. Nanti perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar Pak? 20% Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20% Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50% Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua Pak, sembako Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. Nol. Bapak tahu nggak? Nah ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Bapak bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong Pak itu Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung Pak programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum.
Soal penting juga banyak bertanya, Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek, Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement daripada bank harus dipenuhi. Nggak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Nggak gampang, Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih, itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih, Pak. Sekarang kan kecil-kecil, Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat, Pak. Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources, Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas, Pak. Ini kan nggak jelas semua. Nah, itu soal key resources. SDM-nya lagi. BUMDes tuh banyak gagal karena SDM-nya nggak bagus, Pak. Gimana Bapak mengangkat SDM-nya? Ini menjadi pertanyaan di bawah. Jadi itu nggak boleh kita sembarangan, Pak. Ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli, kita udah tahu persaingan bebas. Kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear, Pak. Tahapannya, ini enggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi, bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur, Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur kacau balau, Pak. Terima kasih, Pimpinan.